Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen yang berada di PT BNI atau Bank Negara Indonesia. Saya Titin Sari Rahayu dan Perkenalkan, nama saya Marianti. Halo, dan aku Salsabila. sebelum lanjut ke sistem pengendalian manajemen yang ada di PT BNI, sebelumnya kita ketahui dulu nih, SPM itu apa sih? Sistem pengendalian manajemen itu apa? Nah, di sini ada menurut Suwadi tahun 1999 yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berkaitan seperti pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan juga pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada fungsi sistem pengendalian manajemen. Nah, fungsi sistem pengendalian manajemen ini ada 8. Yang pertama ada perencanaan, ada pengukuran, ada evaluasi, ada tindakan perbaikan, ada pengawasan, ada umpan balik, ada komunikasi, dan yang terakhir ada revisi dan perbaikan. PT Bank Negara Indonesia Tbk atau biasa disingkat sebagai BNI. Nah, BNI ini merupakan bank komersial tertua di Indonesia yang merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Nah, BNI pertama kali didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946 dengan status sebagai bank sentral yang memiliki nama Bank Negara Indonesia. Hingga pada tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 atau bisa kita singkat menjadi BNI 46 dengan status sebagai bank umum milik negara yang mendapatkan mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia. BNI yang merupakan badan usaha tentunya memiliki visi dan juga misi. Nah, visi dari BNI yaitu menjadi lembaga keuangan terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Sedangkan misinya yang pertama yaitu memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi para investor. Yang keempat, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan juga berprestasi. Yang kelima, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Dan yang keenam, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. BNI yang merupakan badan usaha milik negara memiliki core values yaitu akhlak. Nah, akhlak ini merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. A. Amanah, yang berarti seluruh bagian dari perusahaan harus memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan. Selanjutnya, K. Kompeten, yang berarti perusahaan harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Selanjutnya, H. Harmonis, yang menggambarkan sikap saling peduli dan menghargai adanya perbedaan. L. Loyal, diharapkan perusahaan dapat berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa juga negara. A. Adaptif, yang berarti perusahaan harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang terakhir, K. Kolaboratif, di mana perusahaan diharap dapat membangun kerjasama yang strategis.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai budaya dan perilaku insan dari PT BNI, di mana terdapat 4 nilai budaya kerja BNI, yaitu profesionalitas, integritas, orientasi pelanggan, dan perbaikan tiada henti. Selanjutnya, terdapat 6 nilai perilaku utama insan dari PT BNI, yaitu pertama, meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik, kemudian jujur, tulus, dan ikhlas, kemudian disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab, kemudian memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis, dan kemudian senantiasa melakukan penyempurnaan, dan terakhir itu kreatif dan inovatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penganggaran dan keuangan dari PT BNI, yaitu terdapat sistem penganggaran dan keuangan PT BNI 46 yang mencakup anggaran dasar, pengelolaan keuangan, dan pengawasan tata kelola yang diperlukan untuk menjamin stabilitas dan kinerja yang baik. Dan dalam menyusun anggaran tersebut, terdapat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan PT BNI. Yang pertama yaitu realisasi kegiatan funding dan leading 3 tahun kebelakang dan semester 1 tahun berjalan. Kemudian yang kedua yaitu estimasi hasil kegiatan funding dan leading yang dapat dicapai pada semester 2 tahun berjalan. Dan yang ketiga realisasi anggaran tahun sebelumnya. Dan yang keempat itu rencana jangka pendek dan jangka panjang dari PT BNI. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan strategis operasional, yaitu terdapat strategi perspektif finansial melalui ekspansi bisnis pada pasar yang selektif, di mana untuk menumbuhkan kualitas dan menjaga kualitas aset, kemudian meningkatkan FBI, memaksimalkan laba, dan meningkatkan shareholder value. Dalam penetapan strategis BNI ini telah mempertimbangkan dampak permodalannya sendiri, yaitu melalui penilaian dan pengukuran risiko pasar untuk menghitung kecukupan perhitungan modal minimum atau KPMM, dan perhitungan risiko pasar secara day-to-day activities dan penentuan limit risiko pasar, di mana hal ini disertai dengan pengendalian operasional untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional melalui kebijakan, standar, dan prosedur yang berkaitan dengan aktivitas operasional, pengelolaan, dan pengendalian risiko, serta hal-hal yang harus dicermati lainnya. Baik, selanjutnya terdapat pengukuran kinerja yang dimiliki PT BNI, yaitu PT BNI ini memiliki beberapa faktor atau indikator kinerja untuk memantau pencapaian tujuan perusahaannya. Hal ini mencakup rasio keuangan seperti pertumbuhan aset, laba bersih, efisiensi biaya, kualitas kredit, serta indikator non-keuangan seperti kepuasan nasabah dan pangsa pasar. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik untuk mengidentifikasi tren, kelemahan, dan peluang yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan oleh Bank PT BNI. Pengawasan kinerja PT BNI dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu pengawasan internal. PT Bank Negara Indonesia memiliki fungsi pengawasan internal yang independen untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Unit pengawasan internal melakukan audit internal secara rutin untuk menilai kepatuhan, keefektifan, dan efisiensi operasional bank. Lalu, yang kedua ada pengawasan eksternal. Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP. Auditor eksternal yang memeriksa laporan keuangan BNI ditetapkan melalui RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Perbandingan teori dan kondisi. Teori sistem pengendalian manajemen dibandingkan kenyataan memiliki perbedaan yang besar. Dalam hal teori, tidak merinci terkait masalah-masalah yang kemungkinan terjadi, sedangkan kenyataannya perusahaan wajib bahkan telah menyiapkan satuan khusus untuk mengawasi, mengendalikan, dan menjaga agar risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dapat diminimalisir. Pada pengendalian personel, BNI melakukan perekrutan dengan memanfaatkan teknologi serta jejaring media sosial untuk mencari jalan pegawai yang bertalenta hingga melakukan survei employee value proposition. Selanjutnya, BNI selalu mengedepankan program pelatihan dan pengembangan pegawai untuk menciptakan SDM yang unggul. Selain itu, di BNI memiliki program pengembangan karir melalui Leadership Development Program atau LDP untuk para pegawai yang dinilai memiliki potensi.
Maka, kesimpulan dari materi ini, dengan hadirnya pengendalian sistem manajemen secara praktik, maka hal tersebut dapat diperbandingkan dengan teori yang ada, guna mengetahui perbedaan serta cara mengatasi masalah yang belum ditemukan solusinya. Terlihat dari Bank BNI sebagai BUMN yang bersifat ketat dan birokratis, maka sangat dibutuhkan pengendalian yang ketat terkait perizinan tertentu, kemudian SDM khusus yang digunakan dalam mengawasi dan mengelola sumber daya operasional, perusahaan agar tetap efektif dan efisien. Terkait teori tertentu tidak dirinci mengenai kebutuhan serta solusinya. Berbeda dengan kondisi kenyataannya yang membutuhkan rincian baik, siapa saja yang melakukan pengendalian, bagaimana sistem yang digunakan, apa saja yang dikendalikan, dan hal lainnya. Di sini, Bank BNI memiliki sistem pengendalian khusus yang berfokus pada SDM agar operasional perusahaan tetap berjalan dan membantu kelangsungan usaha. Saran untuk PT Bank BNI yaitu walaupun terdapat pengawasan internal dan eksternal yang memadai dan sesuai, namun tetap terdapat hal yang harus diperbaiki ataupun ditingkatkan dalam hal pengendalian perusahaan, yakni peningkatan dalam hal penggunaan teknologi, seperti inovasi-inovasi baru dengan teknologi informasi dalam pengendalian manajemen, dengan membandingkan standar atau kebijakan terdahulu dengan yang saat ini. Kemudian, kuesioner untuk mengetahui kepuasan karyawan atas perusahaan, di mana hal tersebut mampu mempengaruhi aktivitas perusahaan itu sendiri.